Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilmi dari Universitas Islam Raden Rahmat Malang, Prodi Manajemen yang berfokus pada manajemen pemasaran dengan NIM 18 61 20 10 10. Seperti pada umumnya, bisnis mungkin kalian sudah banyak yang mengenali. Seperti apa sih bisnis itu? Jika kita memahami secara dasar, bisnis itu seperti transaksi antara pembeli dan penjual, produsen dan konsumen. Namun, di saat kali ini, saya mendapatkan tugas dari manajemen pemasaran untuk memenuhi tugas UTS. Bagaimana cara kita berbisnis dengan baik, bagaimana cara kita mengenali perilaku konsumen, bagaimana kita memahami tentang manajemen pemasaran. Saya akan mengenalkan sedikit ide bisnis saya yang mungkin saat ini sedang lagi tren pada saat pandemi. Di sini saya juga akan mengajarkan bagaimana cara memasarkan ala saya, khas dari saya, tentang produk bisnis saya. Yuk kita simak cara membuat bisnis saya. Yuk ikutan. Langit malam ini berjatuhan ribuan kenangan. Seketika bisu bertaburan aroma tubuhmu, jendela berembun, kamu ada tak berkedip, mata berbisik, isyaratkan. Perilaku konsumen adalah sebuah kegiatan yang berkaitan erat dengan proses pembelian suatu barang ataupun jasa. Perilaku konsumen adalah studi tentang konsumen dan bagaimana mereka nantinya melakukan pembelian dari sebuah produk atau layanan. Di sini ada 5 yang saya terapkan untuk memahami bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada konsumen. Untuk yang pertama, kenali siapa konsumen kamu. Di zaman serba digital seperti sekarang, membuat konsumen menjadi lebih beragam, bermacam-macam. Tak hanya itu, segmen konsumen pun bisa dimulai menjadi lebih spesifik. Jadi, sebenarnya untuk mengetahui siapa konsumen kamu secara tepat hingga nantinya bisa memahami dengan jelas perilaku pelanggan, maka kamu harus mengenal melalui demografis dan psikografis mereka. Untuk yang kedua, yakni kenali apa hal yang diinginkan oleh konsumen. Hal penting untuk bisa memahami perilaku konsumen adalah mengetahui need and when mereka, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan. Kita harus mengenali hal tersebut. Maka kita perlu pendekatan yang lebih spesifik kepada konsumen. Yang ketiga, cari tahu bagaimana persepsi konsumen terhadap produkmu. Salah satu cara yang bisa kamu lakukan untuk mengetahui persepsi konsumen adalah dengan melakukan survei. Dengan begitu, kamu akan mendapatkan insight serta feedback yang berguna untuk dianalisa.
Dengan mengetahui informasi akan sangat berguna bagi para pebisnis untuk menutupi kesalahan dari produk yang dimiliki ataupun untuk memperbaiki dari setiap kesalahan. Yang keempat, pahami jenis konten yang konsumen sukai. Konten marketing bisa berguna untuk mengonversi pelanggan tersebut menggunakan produkmu dan meningkatkan penjualan bisnis. Buatlah konten-konten yang sekiranya berguna guys untuk mereka. Konsumen akan menyukai konten tersebut loh, karena dapat membantu mereka mengetahui informasi yang dibutuhkan tentang produkmu. Untuk yang kelima, analisa proses pembelian konsumen terhadap produkmu. Cara yang terakhir ini untuk memahami bagaimana perilaku konsumen adalah menjadikan dirimu selayaknya konsumen. Kamu bisa melihat bagaimana perjalanan konsumen hingga akhirnya membeli produk yang kamu jual. Contohnya nih, seperti kamu menyamar sebagai konsumen kemudian membeli produk dari perusahaanmu sendiri atau bisnismu sendiri guys. Jadi kamu tahu bagaimana sih pelayanan di perusahaanmu, bagaimana sih pelayanan di UMKM-mu itu. Apakah sudah bagus? Apa perlu perbaikan? Ini sangat penting. Cara marketing produk yang saya aplikasikan di setiap harinya. Pemasaran produk adalah salah satu hal penting yang ikut menentukan performa perusahaan. Strategi pemasaran produk adalah suatu kegiatan yang harus dilakukan untuk memperkenalkan produkmu lebih luas lagi ke masyarakat, teman-teman. Di sini saya akan membahas 7 strategi terbaik untuk menjual produk dan bisnis Anda ke masyarakat. Yang pertama, kalian harus mengetahui target pasar. Ini sangat penting nih. Karena apa? Langkah pertama yang dapat dilakukan untuk melakukan riset. Semakin spesifik target pasar Anda, semakin besar peluang Anda untuk sukses. Nih, kemudian lanjut yang kedua, menggunakan sosial media. Kalian pasti sudah gak asing lagi dong kalau dengan sosial media. Banyak nih perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan produk ataupun barang jasa melakukan dengan pendekatan sosial media. Karena di zaman yang serba teknologi ini mungkin sangat penting lah kita untuk mengenal tentang betapa untungnya sosial media. Yang ketiga, menawarkan produk secara gratis. Cara ini dianggap sangat ampuh untuk menjaring konsumen karena sesuatu yang gratis akan sulit dilewatkan begitu saja. Contoh nih, kalau saya punya produk jus, saya itu bisa menawarkan unboxing jusnya nih kepada konsumen secara gratis. Siapa tahu mereka itu suka. Kan pertama kan mereka udah nyoba, lalu kemudian mereka itu merasakan cocok dengan apa yang dirasakan. Pasti mereka akan kembali dan kemudian membeli. Untuk yang keempat, memilih tempat yang strategis. Tempat strategis masih menjadi salah satu strategi pemasaran yang patut dipertimbangkan. Karena dengan tempat penjualan yang strategis, berarti produk Anda memiliki kemungkinan terlihat lebih tinggi dan tentu saja memicu penjualan yang tinggi. Untuk yang kelima, memberi insentif untuk rekomendasi. Sebuah produk akan terlihat bagus dan dapat dipercaya bila ada yang merekomendasikannya. Untuk mendapat sebuah rekomendasi atau testimoni dari konsumen yang telah memakai produk tersebut, Anda harus memberi penghargaan berupa insentif yang menarik. Ini juga penting nih buat konsumen agar tertarik yang lain-lainnya ikut beli. Yang keenam, menjalin hubungan baik dengan konsumen. Ini juga penting. Konsumen yang loyal adalah sebuah aset penting bagi bisnismu. Mereka telah berulang kali membeli produk Anda dan ikut menyumbangkan pemasukan secara rutin nih guys. Untuk yang ketujuh, mulut ke mulut. Waduh, kalau ini mah gak usah ditanyakan lagi. Apalagi produknya luar biasa. Tim pemasaran Anda harus mampu berkomunikasi secara langsung dengan konsumen. Contoh, mengajak mereka mengobrol ataupun ngopi nih, untuk membahas tentang bagaimana strategi produk kedepannya agar lebih banyak peminatnya juga. Itu mungkin strategi yang lebih spesifik menurut saya. Cara bersaing produk saat pandemi berbasis digital marketing. Kenapa sih digital marketing sekarang lagi viral? Kenapa sih digital marketing sekarang banyak diminati? Ya karena di saat pandemi, kita kan gak bisa bertemu langsung. Kita kan harus menjaga protokol kesehatan. Tidak boleh berkerumun.
harus menjaga jarak, memakai masker, membawa hand sanitizer, bagaimana cara kita menjaga agar semuanya tetap aman. Maka kami memasarkan produk menggunakan digital marketing. Contoh yang pertama nih, hadirkan bisnis Anda di TikTok. Kenapa sih kok di TikTok? Karena TikTok kan sekarang lagi viral. Jadi itu bisa menjadi salah satu momen atau kesempatan kita untuk memasarkan produk kita, kelebihan dari produk kita juga nih. Yang kedua, hadirkan bisnis Anda di Instagram. Wah, kalau Instagram ini juga penting, karena apa? Jika kalian mempunyai banyak followers, insya Allah mungkin kegiatan marketing kalian akan berjalan dengan lancar. Apalagi akun Instagram kalian itu diikuti oleh banyak-banyak artis nih guys. Untuk yang ketiga, hadirkan bisnis Anda di marketplace Facebook. Facebook sekarang mempunyai fitur baru nih, yakni marketplace. Di sana kalian bisa melakukan jual beli online. Untuk yang keempat, hadirkan bisnis Anda di YouTube. Jadi, YouTube itu bukan hanya tempatnya untuk konten ngeprank, konten-konten berpendidikan juga. Namun, YouTube juga bisa kita isi dengan konten-konten untuk memasarkan produk-produk kita nih guys. Yang kelima, hadirkan bisnis Anda di WhatsApp. Wah, kalau ini lebih cocok bagi mahasiswa seperti saya. Kalau saya biasanya membuat story tentang bisnis saya, atau kadang saya itu share ke grup-grup nih, bagaimana sih bisnis saya itu bisa berjalan dengan lancar, kemudian apa yang sedang saya jual, kelebihan apa saja yang bisa saya berikan kepada konsumen setelah barang dari produk saya telah terjual. Terima kasih guys sudah menonton video yang saya share. Semoga bermanfaat bagi kalian. Mahasiswa merupakan pelajar dan bukan hambatan jika dia sedang melakukan bisnis sambil kuliah. Kalian harus mampu mengembangkan inovasi terbaru, bisnis-bisnis kalian, bagaimana cara marketing, bagaimana cara kita memahami perilaku konsumen. Karena apa? Kita generasi pemuda masa depan. Semoga ilmu-ilmu tadi bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa untuk terus ikuti video saya ya teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.